Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan saya Widya Astuti, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya merupakan seorang calon duta guru CBP Rupiah tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan inovasi pembelajaran yang telah saya kembangkan bernama Rugo atau Rupiah Go. Rugo merupakan platform pembelajaran interaktif yang dapat membantu peserta didik memahami cara mengelola keuangan secara bijak melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan menyenangkan. Di dalam Rugo, siswa akan menjelajahi Rupiah City atau kota rupiah dan harus melewati berbagai misi seperti sekolah finansial, pasar cerdas, bank rupiah, taman literasi, tantangan belanja, dan arena kuis. Melalui pengalaman belajar ini, siswa akan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, cara menabung, serta mengambil keputusan keuangan secara tepat. Mari jelajahi Rupiah City bersama Rugo dan jadilah generasi cerdas dalam mengelola rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you today? This morning? I'm fine, thank you. Yeah, I'm fine, thank you. Friends, before we study, let's pray together. Pray begins. Bismillah. Namanya CBP Rupiah. Kenapa sih kita harus cinta, bangga, dan paham akan rupiah? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira kita harus cinta, bangga, dan paham? Karena di dalam uang rupiah terdapat foto pahlawan bangsa. Anak bukan nama ya, di dalam rupiah itu terdapat foto pahlawan bangsa. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang pemahaman cinta, bangga, dan paham rupiah. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Kira-kira lagu apa ya? Coba ibu bagikan liriknya ya. Ini rupiahku mempesona lisannya. Yuk kita cintai dengan beribu arah musik kami. Senyum diri Malaysia mahalnya. Uang 5.000 ada di tangannya. Jauh tariannya juga pesona rumah. Jadi ini unsur dari apa yang kita akan pelajari hari ini, cinta, bangga, sama paham. Apa saja jenis dari uang rupiah itu? Ada uang logam ya, uang 500. Tetap juga ada gambar pahlawannya di belakang. Dari mana sih uang rupiah itu? Pertama, direncanakan pengeluarannya oleh Bank Indonesia. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita lihat dari warnanya. Warna uang terlihat terang dan jelas, nominal serta ukurannya. Seperti uang 10.000 berwarna ungu. Nah, pahlawan yang termuat dalam uang rupiah. Contohnya uang 10.000, siapa nama pahlawannya? Kita merawat uang dengan menerapkan metode apa? 5J. Ada 5 jangan. Pertama, jangan diapa? Jangan dicoret. Uang ini tidak bisa dicoret. Kenapa tidak bisa dicoret? Karena akan merusak uang tersebut. Kalau rusak tidak layak edar, tidak bisa kalian gunakan. Nah, jadi kalau kalian menemukan uang yang rusak atau hampir rusak, tidak rusak, hampir rusak, kalian bisa menukarnya di Bank Indonesia. Langsung datang ke Bank Indonesia, minta tukar, pasti mereka akan berikan uang rupiah yang masih baru, seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, Tora, silakan. Bagaimana bisa mengenali uang itu palsu? Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana caranya supaya kita tahu ini uang asli atau uang palsu dengan melihat uang tersebut? Kita kenali rupiah dengan apa? 3J. Tadi 5J. 5J itu cara merawatnya. Untuk mengenalinya kita pakai metode 3J. Apa saja yang pertama? Diraba dan diraba.
seperti anyaman. Ada kan? Kedua, kita melihatnya dengan cara diraba. Kalau coba kalian raba gambar pahlawannya. Jadi dia ini bisa melihat uang rupiah asli atau tidak dengan senter ini. Ini bukan senter biasa. Ini namanya senter UV. Apa yang muncul? Tulisan apa ini? Punya sebuah game. Game apa? Karena kalian tadi sudah pelajari identitasnya, pahlawannya yang ada dalam uang rupiah. Ibu mau main sama kalian. Ada namanya game puzzle rupiah. Sekarang kita lanjut ke bangga. Bagaimana sih bangga pada rupiah itu sendiri? Jadi kita lihat semua adat, semua suku mengenal rupiah sebagai simbol kesatuan atau kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal dan memperkuat kedaulatan negara. Ya, sekarang kita paham bagaimana cara memaknai rupiah itu. Kita gunakan rupiah itu untuk apa? Ayo. Alat pembayaran. Bagus sekali, alat pembayaran satu-satunya di Indonesia. Tidak ada uang-uang lain selain rupiah ya. Kemudian kita bisa bertransaksi dengan transfer via ATM. Sama seperti kayak di desa-desa namanya BRI. Pernah dengar tuh? Nah, itu namanya sama seperti ATM. Kemudian orang-orang di zaman dahulu memakai uang dengan cara barter. Misalnya begini. Saya mau membeli tomat. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Betul sekali. Keinginan itu sesuatu yang kita inginkan, tetapi ketika kita tidak mendapatkannya tidak enak. Ya, sudah suara. Benar sekali. Kebutuhan itu sesuatu yang kita sangat urgent untuk mendapatkannya, karena tanpa adanya yang kita butuh itu kita akan kesusahan. Sedangkan keinginan, kalau jika kita mendapatkannya alhamdulillah, jika tidak kenapa-kenapa. Itu inovasi pembelajaran yang ibu buat berjudul Rupiah Go. Rupiah Go itu maksudnya begini. Coba si Yumna baca apa itu Rupiah Go. Adalah media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang dirancang untuk membangun literasi keuangan sejak dini melalui pengalaman simulasi nyata di Rupiah City. Nah, ibu namakan kota rupiah. Kenapa? Karena dalam situ nanti kalian berpetualang melalui beberapa stop, beberapa pemberhentian, di mana setiap pemberhentian itu kalian akan mengerjakan game serta pembelajaran tentang bagaimana kalian paham dengan rupiah itu. Petualangan, paham? Rupiah. Apa di bawahnya bacanya? Bijak Ya, tidak mengelola uang saku. Jadi dalam simulasi dunia nyata ini kalian akan mengelola bagaimana kalian mengelola keuangan dengan baik. Nah, kita masukkan nama kita. Kemudian ibu langsung memulai petualangan. Nah, hai Ibu Widi. Halo, aku Nadia. Hari ini aku mendapat uang saku 20.000. Aku harus menggunakan uang ini dengan bijak. Bisakah membantu aku? Ya, kita jelajahi kota rupiah itu. Akan muncul, nah ini yang ibu sebut kota rupiah. Di sini ada Dena, beberapa arena yang kalian harus lewati sampai tahap pasar cerdas. lihat hasilnya di sini dan peringkatnya di sini. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan langsung terkoneksi di Canvas Sheet atau lembar kerja digitalnya ibu. Jadi nanti langsung muncul nama kalian dengan skor kalian. Ibu kasih contoh. Ibu pertama bukan sekolah finansial. Ini bukan kuis, tapi hanya penjelasan tentang paham rupiah. Apa itu paham rupiah? Paham rupiah adalah kemampuan menggunakan Selesai ya. Lanjut ke taman literasi. Nah, di sini ada cerita interaktif. apa yang sebaiknya dilakukan. Nanti kalian pilih di sini ya. Nah, kalau sudah itu lanjut ke tantangan belanja. Nah, di sini kamu punya uang Rp50.
Kira-kira yang mana? Kalian perlu beli dan berapa? Apakah kalian harus menabung sisanya? Arena kuis. Nah, di sini ada 10 nomor pertanyaan yang kamu harus kerja. Kamu jawab sesuai pemahaman kalian ya. Nah, kemudian bank rupiah. Nah, di sini kalian kelola lagi uangnya. Kamu beli apa dan apakah kamu mau menyisihkan untuk tabungannya? Nah, kalau sudah selesai dan evaluasi. Nah, terakhir kita masuk ke pasar cerdas. Nah, di sini kamu share bagian-bagian ini ke dalam kebutuhan atau keinginan. Klik hasil sebelah kanan. Nah, di sini karena nilainya ibu baru 10, di sini makanya dibilang perlu belajar lagi. Karena ini permisi. Nah, di sini ada tanggalnya. Kita kembali. Di sini kalau sudah selesai, jangan lupa klik simpan skor. Nah, masuk tadi skornya tuh 0, perlu belajar lagi. Jadi seperti itu. Silakan dibuka HP-nya. Semuanya sudah mengerjakan tugasnya? Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan MPI tersebut? Apakah senang? Seru? Saya minta satu orang menjelaskan kira-kira apa manfaatnya kita mengerjakan media interaktif tersebut. Ya, dapat mengelola uang dengan baik. Kenapa bisa? Di situ ada fitur apa yang bisa kalian gunakan? Belajar, apalagi? Membedakan kebutuhan dengan keinginan. Ya, membedakan kebutuhan sama keinginan dengan cara menyeret atau drag and drop suatu kebutuhan kalian atau keinginan kalian ke dalam tabelnya. Tabel pembagian kebutuhan sama keinginan. Coba kita lihat hasil dari pengerjaan kalian. Terusnya dengan skor 265, Ayu 215, Tora 360 ya. Jadi kira-kira siapa juara satu di sini? Kesimpulan akhir pertama, sayangi rupiah. Yang kita tadi ya, kenali dan rawat rupiah secara baik. Kemudian untuk bangga, rupiah itu sebagai simbol kedaulatan bangsa. Gunakan rupiah selalu di Indonesia. Dan ketiga terakhir tentang paham. Paham itu maksudnya apa? Kita belanja bijak, bisa mengelola keuangan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai Bolos. Kalau bilang kata cinta, bangga, dan harus jaya. Oke, sama-sama. Cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk menutup kita bisa berdoa bersama sebelum pulang. Silakan Tora, pimpin doa. Then after the study, the student pray begins. Yeay.